Pemindahan resiko melalui ART atau Alternative Risk Transfer sendiri memiliki sebuah istilah yang terkenal pertama kali di Amerika melalui penerapannya dalam pembentukan Captive Risk Retention Group dan bisa dikatakan sebagai usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai entitas yang selalu berkembang untuk meningkatkan efisiensi biaya dalam melakukan transfer risiko. Secara luas, ART diterima sebagai seperangkat produk asuransi yang lebih banyak berfungsi sebagai instrumen pasar finansial dibandingkan dengan produk asuransi klasik. Produk ART berupa kontrak, struktur, ataupun solusi. Jenis ketiga dari bentuk ART dipandang sebagai solusi. Secara spesifik, beberapa fasilitas yang inovatif dan fasilitas kontingen kapital yang sintetis merupakan kumpulan kontrak bersama dengan servis nasihat yang diberikan kepada pelanggan semuanya dalam solusi Enterprise Risk Management. Solusi ini berhubungan yang intensif dan cenderung menjadi dinamis. Outcome yang kooperatif dari usaha yang dikomunikasikan oleh reasuransi, pelanggan, dan oleh bank dalam rangka menyediakan struktur total kapital atau neraka yang optimum. Bentuk-bentuk ART dalam struktur dan fungsinya memiliki jenis derivatif atau produk perbankan investasi, tetapi bentuk ART tersebut merupakan struktur asuransi dalam mengungkapkan perbedaan yang penting ini. Untuk mengetahui siapa sesungguhnya penyedia kapital dalam struktur ART. Salah satu solusinya untuk menjawab tantangan yang ditunjukkan terhadap tiga hal yang merupakan turunan dari tekanan yang berasal baik dari dalam maupun dari luar industri, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi dari transfer risiko. Yang kedua, memperluas spektrum dari resiko-resiko yang dapat diasuransikan. Yang ketiga, mendapatkan sumber-sumber baru bagi pembiayaan kapasitas asuransi melalui pasar modal. Pemindahan resiko versi pendanaan resiko. Keputusan pemindahan resiko menyangkut pergeseran resiko dari suatu perusahaan kepada perusahaan yang lain. Sedangkan pendanaan resiko menyangkut keputusan penyediaan dana. Asuransi membedakan antara retensi terencana dan retensi tak terencana. Retensi terencana yaitu keputusan yang dilakukan dengan sadar dan aktif oleh suatu manajemen perusahaan untuk tidak memindahkan risiko pada asuransi, derivatif dealer, ataupun perusahaan yang lain. Kalau retensi tak terencana terjadi bila perusahaan gagal memindahkan suatu risiko yang pengaruhnya atas perusahaan tidak diketahui atau perkiraannya tidak benar disebabkan gagal melakukan identifikasi risiko. Pemindahan risiko sendiri dilakukan dengan penyediaan dana dan dengan menerbitkan sekuritas. Retensi tanpa penyediaan dana berarti dicarikan dana apabila kerugian itu terjadi, sedangkan retensi dengan penyediaan dana menyangkut alokasi dana khusus untuk menanggulangi kerugian. Slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi retensi. Bagian pertama itu adalah fundamental factors. Faktor ini memiliki 4 bagian. Yang pertama, corporate philosophy and strategy, ataupun strategi dan filosofi perusahaan menjadi kerangka dalam menetapkan retensi, dan data-data yang ada saat ini akan menjadi dasar dalam memilih tingkat. Bagian kedua, ada shareholders fund of the insurer, ataupun total dari ekuitas ditambah dengan laba yang ditahan perusahaan dan komponen yang penting untuk mendukung operasional perusahaan. Yang ketiga, liquid asset available, besarnya aset yang berbentuk liquid dan tersedia untuk pembayaran. Loss yang ditanggung akan berpengaruh pada besarnya retensi perusahaan. Yang terakhir itu loss profile, atau meminimalisir dan mengontrol dampak dari kerugian yang ditahan terhadap premi yang ditahan dengan menentukan level retensi yang sesuai. Faktor selanjutnya adalah moderating factors, memiliki
memiliki 3 bagian. Yang pertama ada solvency consideration, ataupun jika bisnis mengalami pertumbuhan, perusahaan asuransi bisa memenuhi persyaratan solvency margin minimum dengan 2 cara, yaitu injeksi kapital lebih besar sehingga nilai aset yang diakui akan bertambah, dan dengan mengurangi besarnya premi yang ditahan dengan menetapkan tingkat retensi yang wajar. Yang kedua ada market and economic condition, ataupun faktor yang mempengaruhi profitabilitas suatu bisnis seperti persaingan di market, kondisi ekonomi, dan situasi hukum yang berlaku juga harus dipertimbangkan dalam finalisasi level. Dan yang terakhir ada availability and cost of reassurance, ataupun reassurance mengharapkan insurer untuk menahan sejumlah bagian risiko yang wajar untuk memastikan hasil yang menguntungkan dari adanya transaksi reinsurance. Selanjutnya, untuk materi terakhir kita akan membahas mengenai beberapa manfaat enterprise risk management untuk alternatif yang pertama, menyelaraskan risk appetite and strategi. Yang kedua, mengaitkan antara pertumbuhan, resiko, dan return. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas keputusan dalam respon risiko. Yang keempat, meminimalisasi kejutan dan kerugian operasional. Yang kelima, mengidentifikasi dan mengelola resiko secara menyeluruh. Yang keenam, memberikan respon terpadu untuk resiko berganda. Dan yang terakhir, menangkap peluang. Terima kasih.